Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tema 13, yaitu tentang hukum transplantasi organ, euthanasia, transfusi darah, dan hukum beribadah saat sakit. Pengertian transplantasi ialah pemindahan atau pencakokan organ atau jaringan tubuh dari seorang individu ke tempat lain pada individu itu atau ke tubuh individu lain. Dalam ensiklopedia hukum Islam disebutkan bahwa transplantasi adalah usaha pemindaian atau memindahkan seluruh atau sebagian anggota tubuh atau organ ke tubuh yang lain atau dari tempat yang satu ke tempat yang lain dalam tubuh yang sama. Dalam pemahaman Islam disebutkan bahwa transplantasi ditujukan untuk mengganti organ yang tidak berfungsi pada penerima, sesuai dengan maksud surat An-Nisa ayat 29. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Hukum transplantasi organ menurut Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2010 mengeluarkan fatwa tentang kebolehan transplantasi dalam keadaan hidup. Fatwa tersebut menegaskan bahwa pencangkokan yang dilakukan berdasarkan perbolehan melalui hibah, meminta atau wasiat, dilakukan sukarela tanpa mengharap imbalan atau melalui bank organ tubuh. Majelis Ulama Indonesia menyatakan kebolehan melakukan transplantasi cangkok organ atau tubuh selama sesuai dengan syariat Islam. Jika tidak berdasarkan syariat Islam, pencangkokan tersebut haram atau tidak boleh dilakukan. Misalnya pencangkokan secara bebas atau tidak ada pengetahuan ahli medis atau tempat praktek gelap atau ilegal. Itu tidak diperbolehkan. Di samping pendonoran yang dilakukan oleh orang yang berakal sehat dan dewasa, tidak dibenarkan anak kecil mendonorkan organ tubuhnya. Sebab anak kecil dan juga orang yang tidak memiliki akal sehat, mereka tidak tahu persis kepentingan dirinya. Hukum transplantasi organ menurut Muhammadiyah dan ulama fikih. Dalam metode ijtihad, ulama menyatakan bahwa hukum transplantasi organ dalam keadaan hidup, Muhammadiyah juga selaku ulama fikih berpendapat bahwa mengambil organ tubuh manusia dari orang yang masih hidup hukumnya haram. Karena hal itu akan membahayakan bagi yang bersangkutan. Alasannya berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 195. Ayat ini difahami oleh Muhammadiyah berdasarkan petunjuk agar manusia tidak berbuat sesuatu yang mengganggu fungsi fisiknya, apalagi kalau tindakan itu mengakibatkan kematian, sekalipun dimaksudkan untuk menolong orang lain. Muhammadiyah memahaminya secara umum sehingga mencakup merusak tubuh manusia adalah haram. 7 hal ini berlaku pada siapapun dan kondisi apapun, baik ibu kepada anak atau kepada suami. Menurut Muhammadiyah, walaupun kemudaratan itu sudah hilang pada resipen yang dibantu, akan tetapi akan menimbulkan kemafsadatan kepada pendonor. Karena walau bagaimanapun hidup dengan satu ginjal yang didonorkan itu kondisinya tetap cacat. Euthanasia. Pengertian euthanasia yaitu tindakan mengakhiri dengan sengaja kehidupan seseorang agar ia terbebaskan dari kesengsaraan yang diderita. Tindakan ini dilakukan terhadap penderita penyakit yang tidak mempunyai harapan sembuh. Euthanasia dapat dilakukan dengan memberikan obat-obatan tertentu atau dengan menghentikan pengobatan yang sedang dialami. Dalam kamus kedokteran, euthanasia diartikan sebagai kematian yang mudah atau tidak menyakitkan. Pengakhiran hidup atas dasar belas kasihan, mengakhiri kehidupan seseorang secara sengaja karena menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Istilah euthanasia berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas dua suku kata, yaitu eu dan thanatos. Eu yang berarti indah, bagus, terhormat, atau gracefully and with dignity, dan thanatos yang berarti mati. Jadi, secara etimologis, euthanasia dapat diartikan sebagai mati dengan baik. Tetapi, dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat pesat, maka terjadilah perbedaan titik pandang dalam memahami penjelasan istilah tersebut. Adapun dalam lapangan medis, pengertian euthanasia adalah tindakan mengakhiri kehidupan seseorang dengan tujuan menghilangkan sakitnya. Hukum euthanasia dalam Islam. Pengertian euthanasia
atau mempercepat kematian dalam terminologi Islam tidak dikenal. Dalam ajaran Islam, yang menentukan kematian hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Yunus ayat 49, yang mempunyai arti, "Aku tidak berkuasa mendatangkan kemudaratan dan tidak pula kemanfaatan kepada diriku, melainkan apa yang dikehendaki Allah. Tiap-tiap umat mempunyai ajal. Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkannya, barang sesat pun dan tidak pula mendahulukannya." Berdasarkan ayat tersebut, dapat dijelaskan bahwa Allah telah menentukan ajal bagi tiap umat yang harus mereka hadapi. Apabila ajal yang sudah ditentukan oleh Allah itu datang, maka siapapun tidak mampu memundurkan sedetik pun, sebagaimana mereka tidak bisa memajukan sedetik pun. Rasul pun yang diutus kepada mereka tidak dapat memajukan atau memundurkan ajal itu. Dalam hal masalah euthanasia ini, para tokoh Islam Indonesia sangat menentang dilakukannya euthanasia. Namun, di antara sekian banyak ulama yang menentang euthanasia, ada beberapa ulama yang mana mendukungnya. Menurut pendapat para ulama, bahwa euthanasia boleh dilakukan, apalagi terhadap penderita penyakit menular kalau tidak bisa disembuhkan. Pendapat Ibrahim Hussein ini disandarkan kepada suatu kaidah usul fiqh, al-trifaku akhafu darurain, melakukan yang teringan dari dua mudarat. Jadi katanya, langkah ini boleh dipilih, karena ia merupakan pilihan dari dua hal yang buruk. Pertama, penderita mengalami penderitaan. Kedua, jika menular membahayakan sekali, artinya dia menjadi penyebab orang lain menderita karena tertular penyakitnya. Dan beliau bukan hanya menganjurkan euthanasia pasif, tapi juga euthanasia aktif. Sedangkan menurut Hasan Basri, pelaksanaan euthanasia bertentangan baik dari sudut pandang agama, undang-undang maupun etik kedokteran. Dan lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa persoalan hidup mati sepenuhnya hak Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak bisa mengambil hak Allah Subhanahu wa taala itu. Tinjauan akan hukum Islam mengenai euthanasia, terutama yaitu euthanasia aktif, adalah diharamkan, karena euthanasia aktif ini dikategorikan sebagai perbuatan bunuh diri yang diharamkan dan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hukum neraka selama-lamanya. Karena yang berhak mengakhiri hidup seseorang hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang yang mengakhiri hidupnya atau orang yang membantu mempercepat suatu kematian seseorang sama saja dengan menentang ketentuan agama. Hukum euthanasia di Indonesia. Ketika konsep euthanasia tersebut diperkenalkan di sebagian negara dunia, dan sebagian juga sudah dapat melegalkan. Akan tetapi, bagi negara Indonesia yang masih berpayung di bawah Pancasila tidak reda, euthanasia dalam perspektif hukum Islam 115-116, perspektif volume 18 nomor 2 tahun 2013 edisi Mei, dapat melegalkan hal tersebut. Sebab secara hukum tegas dan tanggung jawab kedokteran di Indonesia dibatasi oleh etika kedokteran sendiri yang isinya seorang dokter harus senantiasa mengingat kewajiban melindungi hidup makhluk insani. Juga dilarang oleh hukum positif kita yaitu KUHP, di mana dijelaskan bahwasanya melakukan euthanasia merupakan suatu tindakan pidana. Bahkan secara tegas menyebutkan barang siapa yang merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara, paling lama 12 tahun. Transfusi darah. Secara definisi, transfusi darah adalah proses pemindahan darah dari seseorang yang sehat atau donor ke seseorang yang sakit atau resipien. Transfusi darah bukan menurut saja yang dibolehkan dalam hukum Islam, tetapi merupakan perbuatan soleh yang sangat dianjurkan dalam Islam. Dengan landasan hukum surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 173. Menurut usul fikih, darah yang dikeluarkan dari tubuh manusia termasuk najis mutawasito. Maka dalam
kajian ibadah darah tersebut, maka haram untuk dimakan atau dimanfaatkan. Bahwasannya pada prinsipnya segala sesuatu boleh hukumnya kecuali ada dalil yang mengharamkan sebagaimana yang terdapat dalam Quran Surat Al-Ma'idah Surat 3 ayat 3. Ibadah dalam kondisi sakit. Ibadah merupakan kewajiban makhluk, jin dan manusia kepada Khalik menurut Quran Surat Az-Zariyah ayat 56. Karenanya, sebagai seorang Islam atau Muslim, atau seseorang yang beriman atau mukmin, tentu mempunyai kewajiban beribadah pada Allah dalam kondisi apapun. Seseorang yang sakit tetap diwajibkan untuk mendirikan sholat. Caranya dengan melakukan gerakan dan posisi-posisi sholat semampu yang bisa dilakukan. Meskipun tidak sampai sempurna, hal ini ditegaskan dalam Al-Quran dan hadis. Fattaqullaha mastata'tum, yang artinya, dan bertakwalah kepada Allah semampu yang kamu bisa. Quran Surat At-Taghabun ayat 56. Dan hadis riwayat Bukhari yang diartikan, dan apa yang aku perintahkan kepada kalian, maka kerjakan semampu yang kamu lakukan. Prinsipnya, apapun gerakan dan bacaan sholat yang masih bisa dikerjakan, maka tetap wajib untuk dikerjakan.